Mobil murah memunculkan polemik. Kebijakan ini pun menuai pro dan kontra. Terlepas dari argumentasi yang dikemukakan, satu hal yang pasti, kepadatan jalanan di ibu kota akan bertambah. Jakarta akan semakin macet. Menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, kebijakan mobil murah ini harus dilawan dengan mencari investasi besar-besaran bagi perbaikan dan pembangunan transportasi publik. Angkutan publik yang murah, nyaman, dan ramah lingkungan merupakan solusi untuk menahan publik tidak membeli mobil murah agar tidak memperparah kemacetan. Namun pertanyaan yang kemudian muncul, kapan layanan transportasi publik yang ideal memanusiakan penggunanya itu akan terwujud? Bukankah bertambahnya jumlah sepeda motor dan mobil di jalan raya salah satu faktor utamanya juga disebabkan karena buruknya layanan angkutan publik? Mungkinkah kebijakan mobil murah ini berjalan beriringan dengan perbaikan layanan transportasi publik? Jika masyarakat telah merasa nyaman dengan layanan angkutan publik yang tersedia, tentunya transportasi publik pasti tetap akan menjadi pilihan utama di tengah aktivitas masyarakat, walaupun sebagian dari mereka memiliki kendaraan pribadi. Kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) menuai pro kontra. Sebagian besar dari kalangan menilai kebijakan ini justru hanya akan memperparah kemacetan di ibu kota Jakarta dan juga kawasan Bodetabek. Sementara itu kalangan lain berpendapat ini merupakan kesempatan bagi kelas menengah untuk memiliki kendaraan roda 4 produk baru, sekaligus langkah persiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. Mungkinkah kebijakan mobil murah ramah lingkungan ini bisa berjalan beriringan dengan perbaikan layanan sarana transportasi publik kita? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan pengamat transportasi Ellen Tangkudung, dan kita juga telah mengundang Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi, namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Ya, selamat datang di Berita Satu, Bu Ellen. Ya. Nah, ini kita lihat mobil murah, solusi di tengah buruknya transportasi publik atau tidak memadai begini. Apakah dampak paling nyata dari mobil murah ini, Bu? Ya, kalau dikatakan soal penjualan mobil tanpa kata murah pun, dari tahun ke tahun memang selalu meningkat. Dan itu memang dampaknya terasa sekali dalam kemacetan, terutama di kota Jakarta dan Bodetabek. Ya. Nah, apalagi kalau ada mobil yang dikatakan murah ini. Dengan murah sudah pasti ya, orang pasti akan membeli. Dan membeli itu kan bukan disimpan di garasi, pasti digunakan untuk perjalanan. Nah, ibu kota ini memang sudah saatnya untuk lebih mengencangkan program-program angkutan transportasi publik, karena selalu itu dijadikan alasan. Transportasi publik buruk, maka mobil murahlah menjadi solusinya. Gitu. Tapi kalau kita lihat sendiri kan tidak bisa disalahkan juga kepada pemerintah dan juga produsennya ketika terobosan-terobosan ini harus dicari sebagai alternatif untuk mengurai kemacetan dan sebagai langkah untuk transportasi publik ini di tengah buruknya transportasi publik yang ada, begitu. Iya, betul. Tapi terobosannya itu bukan dengan kendaraan pribadi. Terobosan untuk meningkatkan atau memperbaiki transportasi publik yang buruk itu dengan meningkatkan layanan dan kapasitas transportasi publik itu sendiri. Jadi insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu kepada fasilitas transportasi publik. Itu harusnya fokus ke situ, sehingga yang dikatakan selalu menjadi alasan transportasi publik buruk selalu itu, tapi harus ada terlihat bahwa itu ada perubahan. Sebagai contoh mungkin kereta kan kelihatan sudah ada perubahan, tapi tetap saat ini memang masih belum memadai, sangat tidak bisa diandalkan dalam hal kapasitas. Ya. Gitu. Kita harus menunggu berapa lama, Ibu, agar perubahan pada transportasi publik ini bisa terrealisasi? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari rencana program itu harusnya tidak lama. Maksudnya dalam tahun ini pun sudah akan datang pengganti Metro Mini 400 bus. Tahap demi tahap itu harus dilakukan, dan jangan lagi
terganggu dengan program-program yang lain gitu. Tapi itu juga armada baru dari Kopaja itu juga ada retensi ya dari supir-supir dari pemilik Metro Mini lama juga begitu? Iya, tetap. Memang ada problem di setiap hal yang baru. Ada problem ketika menertibkan jalan raya, ketika menertibkan pasar pasti ada retensi, pasti ada penolakan. Tetapi hal yang lebih penting adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Jadi itu yang dikedepankan saja. Kalau itu dilaksanakan dengan jujur, dengan maksud untuk kepentingan masyarakat, apalagi itu masyarakat bawah, itu harusnya tetap didukung. Gitu ya. Jadi jangan terhenti karena ada retensi, ada penolakan. Betul. Yang sebenarnya tidak begitu signifikan untuk memperbaikan gitu. Iya. Nah, Ibu Ellen, kita ikuti ini ada pernyataan dari pemerintah, ini dari Dirjen Kementerian Perindustrian ya. Pemerintah siap mengawal penjualan mobil murah ramah lingkungan agar tidak memperparah kemacetan di sejumlah kota besar. Ya, Ibu Ellen, ini tanggapan Ibu atas tadi statement yang dari Dirjen sendiri. Yang keberatan adalah pemerintah Jakarta dan juga Bodetabek saja, dan mobil ini kan dipasarkan menyeluruh kebijakan nasional. Apakah ini tidak ada kecenderungan dari Jakarta sentris sekali begitu, Ibu? Iya, betul. Silahkan, kalau pemasaran itu silahkan boleh dilakukan. Tetapi memang Jakarta yang harus punya, saya setuju dengan Gubernur Jokowi bahwa Jakarta tuh harus punya program agar tidak banyak lagi mobil yang ada di jalan raya. Soal kepemilikan silahkan, orang boleh beli silahkan, tapi berada di jalan raya dan membuat tambah kemacetan itu harusnya diberikan pilihan bahwa tidak menggunakan mobil pribadi tapi menggunakan angkutan umum. Nah, jadi memang harus ada ini ya, pilihan yang ya boleh dikatakan tidak setara, tapi dari sisi ada kelebihan misalnya dari sisi travel time-nya. Nah, kalau dikatakan tadi soal jumlah wali kota, jangan lupa soal penduduk. Jabodetabek itu kan sekitar 25 juta dibandingkan dengan penduduk yang 200 juta. Ya, 10% lebih itu memang ada di Jakarta, Jabodetabek, dan peredaran uang terbesar memang ada di Pulau Jawa ini. Jadi kalaupun memang akan dijual di kota-kota lain, itu mungkin presentasinya lakunya juga akan lebih sedikit daripada dengan di Jakarta. Baik. Tapi silakan kalau mau menjual di mana saja itu orang membeli itu bebas. Betul. Tapi sekarang penggunaannya itu yang harus diatur. Nah, gitu. pengaturan penggunaan kita akan bahas di segmen berikutnya, Ibu. Kami akan kembali dengan dialog berita satu sesaat lagi. Ya, di tengah polemik dari mobil murah, mampukah mobil murah ini menjadi oase di tengah karut-marut transportasi publik di Jakarta? Ya, Ibu, ini tanggapan Ibu sendiri. Mampukah atau memang ini banyak retensi kalau kita lihat? Bagaimana Ibu menanggapinya? Pertanyaannya, mampukah ini menjadi oase, jadi menjadi jalan keluar dari masalah transportasi. Masalahnya untuk Jakarta atau Jabodetabek itu masalah yang paling besar adalah kemacetan. Ketika orang mengeluh macet, tetapi dia masih ada di dalam mobil, di dalam kemacetan itu kan itu juga menjadi penyebab kemacetan. Kalau kita dari yang mereka sebagai pembeli pertama, salah satu sasarannya memang katanya pembeli pertama, dan saya tidak melihat bahwa ini untuk mereka yang low income, karena dengan harga segitu low income juga nggak mungkin. Nah, menurut Ibu Ellen, kalau sedemikian alasannya memang ada retensi dan lain-lain faktor itu yang menjadi bahwa mobil murah ini tidak serta-merta juga menjadi penyelesaian masalah transportasi publik. Namun kenapa pemerintah mengeluarkan peraturan undang-undang ini, yaitu peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang insentif penjualan atas barang mewah bagi produksi mobil ramah lingkungan? Menurut Ibu seperti apa? Itu harusnya ditanyakan ke pemerintah ya. Enggak, kalau dari kajian, ya? Kalau dari kajian sebagai pengamat transportasi. Kalau saya melihat kalau itu dikatakan green car, ramah lingkungan, saya pikir tidak hanya teknologi untuk mobil kecil itu, mobil low cost itu yang ramah lingkungan. Sekarang ini teknologi ramah lingkungan juga sudah dimiliki oleh mobil-mobil baru. Ya. Karena tidak ada lagi mobil-mobil baru yang sekarang yang memang
emisi gas buangnya itu tidak memenuhi syarat. Nah, pemerintah juga mengunggulkan bahwa mobil murah ini bisa hemat bahan bakar dengan jarak tempuh 20 km per liter dengan kapasitas mesin kurang dari 1.200 cc kurang, begitu Ibu? Iya, betul. Jadi hemat bahan bakar artinya penggunaannya, pemakaiannya untuk satu mobil. Nah, kalau misalnya katakan angkutan publik itu tidak ada, semua orang akhirnya beli green car atau sebagian besar beli yang ini yang ramah yang hemat bahan bakar, kan jumlahnya tetap banyak. Satu mobil isinya cuma satu orang, kalau 50.000 kendaraan dengan katanya hemat bahan bakar itu ada 50.000 kendaraan di jalan raya. Bayangkan kalau itu 50.000 orang itu kita bisa layani dengan bus yang isinya 85 isinya, kan lebih sedikit. Sedangkan bis itu tidak usah pakai bahan bakar minyak, dia bisa menggunakan gas misalnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Wakil Gubernur Ahok sendiri bahwa ini bisa beriringan antara pengadaan dari bus untuk transportasi publik dan juga mobil murah, dan kebijakan ini asal tidak ada tenderisasi begitu. Ini yang membuat proses semakin lama pengadaan bus dan beberapa angkutan. Ya, itu cara untuk pengadaan itu sebenarnya kan pemerintah. Ya, asalkan tidak pakai tenderisasi yang lama begitu Ibu. Jadi sebenarnya aturan pajak aja bisa. Jadi pajak katanya tadinya bisa dihapuskan, direncana untuk dihapuskan untuk low cost green car ini. Nah, kalau aturan tender dan sebagainya, mungkin pemerintah tinggal melihat apakah itu ada urgensi yang benar, urgensinya untuk tidak menghapuskan atau menghapuskan proses yang cukup panjang seperti itu gitu. Jadi ya ada tinggal kemauan politik. Kalau memang persoalannya di tender atau tidak tender itu kan persoalan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kalau bisa dijaminkan bahwa tidak ada permainan di situ, permainan uang dan sebagainya, maka saya pikir pemerintah harus melihat ini untuk kepentingan publik gitu. Jadi bisa ada insentif khusus untuk pengadaannya. Tapi dengan catatan harus jujur ya, tidak ada lagi perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Terkait tender gitu. Itu ya Ibu ya. Nah, kalau kita lihat Ibu, masyarakat yang golongan ekonomi menengah ke bawah begitu, yang tidak mampu membeli mobil yang harganya mungkin kisaran hingga 100 juta begitu, 80 hingga 100 juta. Nah, mereka memimpikan juga transportasi publik yang ideal dan juga memanusiakan penggunanya, nyaman, aman begitu. Tapi juga tidak didapatkan sekarang. Lalu bagaimana ini suara mereka ini bisa disuarakan? Iya, betul. Jadi ada mereka ini yang captive. Mereka itu tidak punya pilihan. Betul. Saya harus naik angkutan umum. Itulah yang didorong terus. Jadi saya sebagai pengamat atau masyarakat transportasi Indonesia atau siapapun itu harusnya tetap mendorong agar layanan dari transportasi umum itu menjadi jauh lebih baik dan kapasitasnya juga mencukupi. Dan itu harus dorong terus. Kita melihat seperti busway, jangan sampai kinerjanya menurun. Kereta api itu sudah mulai naik tapi kapasitasnya masih sangat terbatas. Betul Ibu. Nah, itu yang harus didorong terus supaya itu bisa ditambah kapasitasnya, diperbaiki layanannya, dan ada standar operasi, prosedur standarnya itu yang benar-benar itu untuk memanusiakan mereka yang tidak punya pilihan seperti itu. Dan juga kemungkinan ini untuk masyarakat golongan menengah ke atas pun sudah sangat jengah dengan kemacetan di Jakarta, dan kalau bisa ada pilihan lain lebih memilih transportasi publik begitu kan Ibu. Nah, oke Ibu, kalau di negara maju kita sedikit bergeser pembicaraan, kita benchmarking begitu, pemerintah kotanya tidak takut dengan penambahan kendaraan di jalan. Namun juga di samping itu masyarakat ini ada penguatan diri bahwa saya juga tidak tergoda untuk membeli mobil baru karena fasilitas transportasi publik itu sangat baik. Nah, Ibu melihat ini di negara Asia sendiri, negara mana yang kita bisa benchmark? Kita bisa contoh misalnya di Bangkok. Bangkok itu MRT-nya dibangun sesaat setelah krisis ekonomi tahun 98 yang kita juga mengalami, Thailand juga mengalami. Nah, mereka justru membangun itu ketika awal mulai naik setelah ada terpaan krisis ekonomi. Nah, sehingga ketika ekonomi itu mulai naik, transportasi publiknya sudah ada. MRT bahkan dia sekarang sudah punya yang lain juga. Nggak ada masalah dengan pembelian mobil mereka karena
toh orang punya alternatif. Iya. Alternatif kalau misalnya macet dia masih ada alternatif. Demikian juga dengan di Taiwan, di Taipei. Taipei juga seperti itu. Ketika mau bangkit ekonominya diawali dengan pembangunan transportasi publik. Iya. Di sini kan tidak. Di sini tidak. Itu waktu kita booming dengan minyak itu tahun 80-an itu tidak dibangun transportasi publik gitu. Yang massal ya, yang seperti kereta yang sudah ada gitu, atau yang MRT-nya misalnya. Iya. Nah, kenapa kita sebegitu lambatnya untuk mengatasi keburuknya atau membangun transportasi publik di saat sekarang transportasi publik yang benar-benar sudah karut-marut begitu, Ibu? Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, sampailah kita di penghujung segmen membahas dari solusi untuk kemacetan. Apakah mobil murah bisa dijadikan solusi ataukah perbaikan transportasi publik? Ya Ibu Ellen, ini kalau kita lihat tahun 80 itu, 80-90 kan oil booming ya, dimana saat itu kenapa fokus pemerintah seharusnya kan pada infrastruktur dari transportasi publik. Tapi sekarang mungkin sudah telat dan sedemikian lambatnya. Ini bagaimana urgensi agar langkah-langkah ini bisa menjadi akselerasi dari kondisi? Ya, jadi betul boleh dibilang terlambat karena orang sudah mulai tidak percaya terhadap gimana sih transportasi publik kok begini-begini saja. Itu selalu menjadi pertanyaan. Tetapi kita harus sekarang ini kita harus juga berpikir upaya untuk meningkatkan layanan transportasi publik maupun kapasitas transportasi publik itu tuh sedang dijalankan, sedang dilakukan oleh pemerintah. Kalau dikatakan juga pemerintah daerah DKI Jakarta juga dengan gencar, dengan cepat juga harusnya sudah fokus kepada itu. Dan akselerasi itu hanya bisa dilakukan kalau memang semua insentif itu diberikan untuk peningkatan layanan atau peningkatan kapasitas dari transportasi publik. Nah, insentif itu bisa keringanan pajak itu, jadi kemudian untuk meningkatkan infrastruktur pendukungnya, gitu. Itu harus secara bersamaan. Infrastruktur pendukung itu bukan saja infrastruktur ininya ya jalan atau fasilitas pejalan kaki maupun misalnya halte dan sebagainya, tetapi juga untuk bahan bakar gas misalnya. Ya. Itu ketersediaan gasnya itu juga harusnya sudah sangat cukup sehingga tidak ada lagi masalah-masalah antrian-antrian di SPBG oleh kendaraan yang sudah berbahan bakar gas sehingga orang tidak kapok kalau misalnya pada suatu saat dikonversi dengan bahan bakar gas angkutan umum kita itu atau angkutan pribadi juga. Tapi itu kan kita ingat kasus berikat batubara begitu ya pada zaman dulu Ibu. Dan itu hanya sebagai wacana dan bagus wacana gagasannya tapi realisasinya tidak ada dan masyarakat juga sulit begitu Ibu. Solusi yang ditawarkan tidak solutif. Nah ini bagaimana kalau kita lihat sekarang ini urgensinya hanya peremajaan transportasi saja atau bagaimana Ibu? Ya, saat ini peremajaan transportasi itu sangat perlu. Jadi bukan hanya itu. Kenapa saya sangat mendukung peremajaan transportasi karena kita lihat yang ada di jalan raya itu sudah banyak yang jelek, sudah banyak yang tidak layak jalan, dan itu kalau dihapuskan itu perkara karena banyak orang yang tidak bisa naik angkutan umum. Jadi memang itu menjadi salah satu solusi untuk mengganti semua bis, semua mikrolet misalnya yang sudah tidak layak pakai lagi, layak jalan lagi. Nah, tetapi bersama dengan itu transportasi massal yang baru, mau MRT, mau busway atau monorail atau apapun itu diupayakan untuk tetap dibangun. Karena kalau balapan dengan ketersediaan angkutan pribadi pada suatu titik, pada suatu waktu nanti ketika transportasi massal itu sudah ada, itu orang cenderung sudah punya sepeda motor, sudah punya mobil, untuk beralih mungkin ya agak lamban berkali. Itu mereka akan melihat dulu bagaimana
layanannya Layanannya seperti apa? kapasitasnya seperti apa. Iya. Nah, kalau kita lihat ini di tengah banyaknya polemik dengan adanya low cost green car ini kan, namun di tengah ini apa iya sih mobil ini tidak memberikan kontribusi positif, Ibu? Dan Kementerian Perindustrian sendiri menyatakan kebijakan mobil murah ini untuk menghadapi pasar bebas ASEAN tahun 2015. Karena kan mau tidak mau kalau tidak dimulai sekarang 2015 ini kita akan dibanjiri oleh produk sesama itemnya, tapi produsennya dari negara-negara lain seperti Thailand dan juga Malaysia. Kontribusi positif iya saat ini untuk individual, ya, karena kontribusi positif itu kan artinya mereka yang tadinya bukan low income, ya, mereka yang middle income yang tadinya sulit untuk membeli mobil karena harganya, sekarang mungkin bisa sanggup kredit atau apapun. Tapi untuk individual, kalau untuk secara umum, secara masyarakat itu tidak memberikan kontribusi kalau jumlah yang ada di jalan raya itu makin banyak gitu. Karena kita kan menyelesaikan persoalan besar, persoalan di masyarakat yang tidak punya, paling tidak yang tidak punya pilihan. Kan masih banyak lagi persentase yang banyak yang tetap tidak bisa membeli. Karena kalau harga 100 juta dengan upah minimum itu tidak mungkinlah membeli harga segitu gitu. Baik, ya. Ibu. Jadi memang ada kontribusi kalau dikatakan dengan pasar bebas, yaitu urusan dengan perdagangan. Ya. Tapi kalau dari urusan transportasi mungkin sisi pandangnya agak berbeda. Baik, Ibu Ellen, semoga perbaikan layanan transportasi publik ini bisa dipercepat. Namun mobil murah ini pun jangan semoga harus dipercepat gitu. Tapi mobil murah ini pun bisa menjadi alternatif pilihan transportasi publik yang diidamkan, yang nyaman, ideal. Mobil murah bukan transportasi publik. Iya, tapi itu transportasi individu. Iya, tetap individu. Tetapi bisa dipakai juga. Tetapi alternatif ini bisa dipakai untuk kendaraan aktivitas sehari-hari. Iya, tapi individual ya. Dia tidak publik. Baik, artinya ini masyarakat ada beberapa alternatif pilihan juga ya, Ibu. Ya, semoga ini bisa terrealisasi secepatnya. Terima kasih, Bu Ellen, telah hadir di studio Berita 1. Kami akan kembali dengan informasi lanjutan sesaat lagi.